Ya, Pak. Oke. Kok nggak bisa? Wait. Belum. Oh, mana tadi? Udah, kita mulai aja ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini materinya udah di-download semua belum? Apanya, Pak? Pak. Udah, Pak. Udah. Udah ya, kita mulai ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah terakhir sebelum UTS ya. Besok soal UTS-nya saya upload jam 8 tepat. Silakan dikerjakan, waktunya 3 jam sampai jam 11 terakhir. Ini jangan ada yang telat-telat lagi ya. Ya, Pak. Kalau ada yang telat gimana nilainya, saya cut berapa Iya, persen Pak. lagi nih? Sinyal, Pak. Udah, kalau ada yang telat nilainya dipotong 20% ya, 25 lah, 25 seperempatnya. 0,1%, Pak. 0,1%, Pak. Ya, seperempat, 5% aja, Pak. 0,25. Sebentar, yaudah, yang terakhir sebelum tes kita bakal bahas tentang struktur geologi pada rekaman seismik. Sebenarnya apa sih guna struktur geologi pada sebuah sistem petroleum itu? Untuk menunjukkan adanya hidrokarbon, Untuk bisa menentukan bagaimana hidrokarbon terbentuk, terus apanya migrasinya sama jalur tempat reservoirnya, bisa menentukan bagaimana jenis-jenisnya sih. Betul, tapi Reservoirnya, Pak. kadang-kadang kalau beruntung kita bisa menentukan semua ininya ya, petroleum sistemnya mulai dari source rock sampai ke trap dan segala macamnya. Tapi kadang-kadang yang paling dicari pada struktur geologi itu cuma menentukan trapnya aja atau jebakan dari suatu hidrokarbon saja gitu. Jadi mau dia itu struktur antiklin ataupun patahan itu nanti akan dijadikan patokan sebagai adanya trap atau jebakan hidrokarbon seperti yang ditunjukkan pada gambar
gambar 3 anti-clean ini loh. Itu kan ada 3 struktur anti-clean gitu. Itu menunjukkan bahwa oh ternyata sebuah struktur geologi itu gunanya pada suatu eksplorasi hidrokarbon itu bakal bisa menunjukkan bahwa ada potensi jebakannya atau trap-nya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini? Analisis dari struktural gitu. Sini udah lengkap ya dikatakan di sini. Analisis struktur itu adalah sebuah analisis dari semua proses yang signifikan dalam pembentukan suatu cekungan. And deform its sedimentary fill from basin scale process, e.g. plate tectonic to centimeter scale process, e.g. fracturing. Jadi semua proses yang signifikan dalam pembentukan suatu cekungan dan pengisian cekungan tersebut dari batuan sedimennya. Nih, contoh yang paling besar itu ketika terjadi plate tektonik, kemudian terbentuk suatu cekungan. Itu yang paling besar ya, basin scale proses paling besar gitu. Kemudian dari yang ke yang skala paling kecil, anggaplah sentimeter itu skala paling kecil. Contoh, ada fracture atau rekahan, itu juga bisa dianalisis struktur. Nah, katanya di sini beberapa elemen yang besar gitu. Pada suatu pada suatu struktural analisis, pertama ada yang namanya basin formation. Formasi apa saja sih yang mengisi suatu cekungan itu. Kemudian pemetaan dari fault gitu. Kenapa di sini disebut fault network? Karena diyakini bahwa ternyata patahan itu dia terhubung antar satu dan yang lainnya, maka disebut dengan network gitu. Kemudian ada deformation stratigraphic, definisi dari keadaan jebakannya pada saat sekarang seperti apa, kemudian gimana sih timing dari perkembangan dari suatu sistem petroleum tersebut. Nah, ini sebenarnya udah dijelaskan di langkah-langkah dasar dari ini ya, dari petroleum system gitu. Dari dasar dari interpretasi seismik refleksi di kuliah ketiga atau keempat ya kalau nggak salah itu. Nah, di sini peran dari seismic interpretation itu yang pertama, kita bakal mengidentifikasi dari patahan, lipatan, pengangkatan, dan beberapa elemen struktur lainnya. Kemudian yang kedua, interpret structural setting and structural style gitu. Kemudian yang ketiga itu gimana sih geometri dari 3 dimensinya itu, apakah secara struktural itu valid gitu. Kemudian menentukan timing dari relasinya gitu, terutama dari trap formation-nya. Kemudian apakah interpretasi itu betul. Nah, kalau ini udah dijelaskan pada saat kita ke Cirebon kemarin. Pertama, apa sih kekuatan dari data seismik gitu. Pertama, mampu menggambarkan struktur trap scale structure gitu. Kemudian yang ketiga, able to image stratigraphy to identify reservoir, seal, and for use as structural marker, e.g. to constrain fault offset. Kemudian ya, kalau yang kelemahannya udah ngerti gitu. Seperti yang dijelaskan di EP3 di Cirebon kemarin. Nah, di sini ada yang disebut dengan synergistic relationship, artinya hubungan yang saling bersinergi gitu.
Katanya you cannot get all of the structural information without working the stratigraphy. You cannot get all the stratigraphic information without working the structure. Nah, katanya di sini kita bisa mengenali moderate to large scale fault on seismic profile by termination of reflection, offset in stratigraphic markers, abrupt change in depth, abrupt change in seismic pattern, fault plane reflection, associated folding or sag, and discontinuity. Lihat di gambar di sebelah kanan ini. Mana annotation? Ini katanya kita bisa mengenali sebuah patahan pada seismik dari yang sedang sampai besar dengan memperhatikan lihat refleksinya gitu. Kemudian lihat stratigraphic marker. Kemudian apakah ada perubahan pada dip dan perubahan pada pola seismiknya. Nah, coba ini urutannya lihat dari kiri ke kanan gitu. Ini adalah slicing secara lateral dari suatu seismic 3D gitu. Ketika di slice atau dipotong secara lateral pada suatu seismic 3D, lihatnya dari sini ya, dari yang ini. Satu gitu. Nah, inilah suatu kekuatan dari suatu data seismik gitu. Ketika ini yang 2, ini yang 3 gitu. Ketika di slice data seismik biasa mungkin kita bakal sedikit kesulitan gitu untuk mengidentifikasi adanya beberapa patahan. Namun ketika diatributkan atau data seismik tersebut diubah, bukan diubah sih, ditransform gitu, maka bakal kelihatan sebuah network fault-nya tadi gitu. Karena katanya fault itu adalah suatu sistem yang saling berhubungan atau networking gitu. Nah, ketika dibalikan ke seismik awalnya, maka di sini terlihat jelas bahwa di sini ada beberapa fault atau patahan. Oh, susah hapusnya. Oh, bisa. Nah, ini contoh beberapa identifikasi dari patahan gitu. Katanya di sini fault must tie on line that intersect or the interpretation is not internally consistent gitu. Jadi ketika menginterpretasikan suatu fault, maka katanya di sini harus diikat antar garis, supaya kita bisa melihat apa sih hubungan antar fault tersebut. Anggaplah kita buat suatu lintasan dari A, B, dan C gitu. Ini lintasan seismik AB, yang ini lintasan seismik BC gitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hubungan antar patahan tersebut dia saling ternyata ada hubungannya gitu dalam suatu seismik 3D. Ternyata yang di bawah ini, oh ternyata yang ini turun gitu. Oh sorry, masih ada. Nah, dalam menginterpretasi suatu
patahan, maka kita perlu observasi struktural. Untuk observasi struktural tersebut, maka dibutuhkan konsep dari struktur. Makanya kalian diwajibkan mengambil mata kuliah geologi struktur. Nah, apa sih konsep dari struktur geologi dengan pengamatan struktur tersebut? Pertama, ini udah pada tahu semua ya, tectonic setting ini, divergen, konvergen, strike slip, mobile substrate. Kemudian gimana sih suatu struktur tersebut berevolusi atau berubah terhadap waktu? Ada yang namanya fault band faults gitu, fault propagation faults, kemudian salt movement, dan yang lain. Kemudian apa sih yang diamati? Pertama, fault segment on seismic line gitu. Apakah ada gitu patahan pada suatu rekaman seismik? Kemudian gimana sih orientasi dari suatu patahan tersebut? Kemudian pergerakan dari fault tersebut gimana sih? Apakah dia sesar naik, sesar turun, atau sesar reverse fault gitu? Kemudian ada range of depth, relative timing, kemudian kapan sih fault tersebut bergerak, kemudian kapan struktur tersebut berkembang. Sebentar ya, ada telepon sebentar. Oh, nggak jadi. Udah mati, ya udahlah. Nah, ini ada matriks dari struktur geologi gitu. Maksudnya basement involved sama basement detached itu apa sih? Ada yang namanya extension, contraction, lateral, uplift, atau subsidence gitu. Kalau yang basement involved, itu basementnya juga ikut terkena patahan, atau basementnya juga bergerak. Ini untuk yang extension gitu. Kemudian ada yang kalau basement detached, basementnya nggak ikut bergerak, tapi lapisan batuan yang di atasnya yang terkena faulting gitu. Nah, contohnya kalau untuk yang uplift di sini ada salt dan shell diapirism. Nah, ini contohnya. Perhatikan bedanya gitu antara yang basement involved sama basement detached gitu. Kalau basement involved, patahannya memotong sampai ke batuan dasar atau basement. Kalau yang detached, ininya patahannya nggak sampai ke batuan dasarnya. Nah, setelah struktural analisis, ada yang namanya analisis stratigraphy. Nih, katanya seismic observation are turned into stratigraphic prediction using depositional model. Kalau kita bisa memodelkan deposisionalnya itu atau urutan pengendapannya, maka secara seismik itu bisa kita prediksi untuk stratigrafinya. Contohnya di sini. Wait, ada telepon. Pak. Oke, Pak. Siapa? Oke, Pak. Muka, Cok. Om. Dari apa sih guys? Hai, Priti, Cok, Putih. mukanya nengoknya. Kalian berdua juga, oi. Kalian berdua terus Nggak. muka kalian nampak. Enggak. Sama Piwi satu. Hai, ngantuk, Oi, Cak. Kuliah lagi, guys. Belum. Piti, Siwi, Pebi, terus ntar tadi. Sorry. Buka kau, Cak. Siapa? Nah, contohnya di sini nih. Kira-kira ini apa sih, Cok? Ngeliatin apa nih? Cok, muak.
Hidungnya besar nian. Yang ini apa sih? Daerah pengendapan di mana sih? Muara sungai, Pak. Kayaknya. Apa? Muara sungai. Iya, muara sungai. Ini di Delta. Iya, iya, Pak. Nah, gini. Apabila kita tarik suatu garis di sini, maka prediksi kita, bentuk dari model deposisionalnya, itu bakal seperti ini. Kenapa? Karena di sini masih banyak sungai, gitu kan? Masihnya sungainya masih belum sampai ke deltanya. Ketika ditarik suatu garis di sini, maka prediksinya bakal seperti ini. Tapi ketika kita tarik satu garis di deltanya di sini, maka prediksinya pelamparan batunya, batu pasirnya itu bakal seperti ini. Pak, mau nanya, Pak. Yo, boleh, silakan. Itu kita ketahui itu muara sungai Gimana? itu daerah itu yang seismik EOPMMs itu kita ketahui muara sungai atau delta itu dari mana? Nanti di belakang ada. Tapi kalau di sini lihat aja ininya. Sorry, nih, nih. Biasanya kalau yang seperti ini dilihat dari udara atau dari foto satelit itu bentuk apa? Oh ya, bentuk sungai. Bentuk sungai. Nanti ada, mudah-mudahan ada di belakang yang memperlihatkan bahwa itu adalah sungai gitu. Sorry, kita lanjut. Nah, nih yang di tugas kemarin ya, ada ya yang seperti ini ya. Tapi hati-hati dalam menggunakan suatu data seismik atau gambaran seismik gitu. Kenapa? Karena data seismik itu punya resolusi yang istilahnya tidak sebagus kebanyakan yang dipakai oleh para stratigrapher atau para istilahnya stratigrapher itu. Orang yang bekerja stratigrafi secara yang biasa digunakan gitu. Kenapa? Karena untuk stratigrafi biasanya mereka itu bekerja pada sampai ketebalan sampai yang mili atau sentimeter. Tapi kalau di seismik itu selain ketebalan kita juga punya yang namanya ketebalan secara time gitu. 10 second to 100 second of meter thick gitu. Anggaplah yang ini skala di sini menunjukkan bahwa ini adalah ketebalan 0 sampai 500 meter. Mana yang mau dihapus tadi? Oh, nggak ada. Baik. Untuk korelasi dari stratigrafi, biasanya skala yang digunakan itu, ini, sorry, saya hapus dulu. Nah, biasanya skala yang digunakan, kalau pakai singkapan atau data core, maka visually bisa dikorelasikan antara laminasi dan bednya. Unit ketebalan atau skala ketebalannya bisa sampai sentimeter. Kalau pakai Wheelock itu lebih ke korelasinya menggunakan pola dari marker, kemudian skala ketebalannya itu meter. Nah, kalau seismic data itu lebih tebal lagi atau resolusinya lebih rendah lagi. Katanya di sini kalau kita pakai data seismik korelasinya itu menggunakan
bed set atau unit yang lebih luas gitu. Nah, perhatikan ya di sini sentimeter, ini meter. Nah, kalau yang untuk seismik ini bisa puluhan sampai ratusan meter ketebalannya. Makanya mereka data seismik ini butuh data log dan data core. Nah, ini udah, weaknesses-nya juga udah. Nah, untuk korelasi stratigrafi, ada dua. Ada yang litostratigrafi, ada yang kronostratigrafi. Kalau yang litostratigrafi berdasarkan litologi, kalau yang krono berdasarkan urutan pengendapan atau waktu pengendapannya. Nah, untuk litostratigrafi, itu unitnya define based on litology. Jadi beberapa, misalkan dikumpulkan nih, sen dengan sen, sel dengan sel, seperti itu. Kemudian unit batuannya itu bervariasi antara jarak dan waktu. Contohnya seperti ini. Sorry, kita lihat dulu. Contohnya yang seperti ini. Kemudian ada yang ini. Nah, makanya katanya unit batuannya bervariasi gitu. Dia nggak terikat pada jarak dan waktu, tapi ketika ketemu litologi yang sama, ya udah dikumpulkan gitu. Batasan itu subjektif, and not physical since lateral facies change are gradational. Jadi boundary-nya ya tergantung gitu. Kita nggak, karena ini ada litostratigrafi, kita nggak melihat adanya suatu urutan pengendapan. Yang penting ya udah misalkan satu litologi sen yang sama dikumpulkan, satu litologi sen yang punya properti fisik yang sama dikumpulkan, kemudian suatu shell yang punya properti fisik yang sama juga dikumpulkan seperti itu. Nah, kemudian yang kronostratigrafi, katanya di sini unitnya didefine based on time equivalent stratal surface, natural stratigraphic subdivision. Zona dari kronostratigrafi ini bisa bervariasi terhadap jarak, tapi tidak terhadap waktu gitu. Ini terkait langsung dengan batas fisik gitu, yang bisa dilihat atau ditentukan atau dibuat dari suatu reflection seismik gitu. Nah, contohnya di sini. Ini ya kronostratigrafi. Pertama, nih, pertama kita punya 3 unit gitu. Ada unit 1, ada unit 2, dan ada unit 3. Ketiganya ini dipisahkan berdasarkan waktu pengendapan. Artinya, ini kan katanya unit defined based on time equivalent stratal surface, natural stratigraphic subdivision. Jadi ketika nanti kita bakal masuk gimana sih membedakan pengendapan pertama, pengendapan kedua, dan pengendapan ketiga. Oke. Nah, pertanyaannya, apa sih yang kita observe pada suatu section dari lintasan seismik? Lithostratigraphic units kah atau chronostratigraphic units? Kira-kira yang apa? Litostratigrafi. Yang Lito apa krono? kalau yang tadi krono kan Pak, dia yang- dipisahkan berdasarkan waktu pengendapannya. Yang krono, Pak. Nah, Kalau yang lito kan tadi dia tidak memperhatikan itu nggak sih lingkungan pengendapannya, dia itu cuma dikumpulkan satu litologi yang sama. ya, Jadi Yang krono, Pak. untuk nih kita lihat ya. observasi seismik
Kita lihat penjelasannya. Ini contohnya pada suatu sistem progradasi ya. Nah, misalkan seperti ini. Pak. Misalkan yang di sebelah kiri adalah litostratigrafi dan yang sebelah kanan adalah Yang kronostratigrafi. kanan krono. Nah, kira-kira yang di seismik dia bakal memperlihatkan yang kanan, yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Yang kanan. Yang Gimana krono. ya? Pak, mana Pak? Kalau di seismik, gini ya, jangan lihat ini amplitude seismiknya dulu. Coba lihat ini yang litostratigrafi, kemudian lihat yang kronostratigrafi. Kira-kira kalau di Krono. seismic session, seismic amplitude-nya bakal ngikutin yang sebelah mana? Kanan litostratigrafi atau kronostratigrafi? Ini ya. Kalau nengok dari seismic session kayaknya lebih ke Nah, misalkan seperti ini. Kita berikan suatu amplitude seismik pada litostratigrafi dan kronostratigrafinya seperti ini. Kemudian di kronostratigrafinya seperti ini. Kira-kira kalau dari tugas yang diberikan kemarin itu litostratigrafi apa kronostratigrafi? krono dong. Nah, ini dia. Dia lebih ke kronostratigrafi gitu. Nah, ini katanya Ya, pada suatu Krono, ye. sistem deposisi yang progradasi, reflection parallel stratal surface, and therefore have time or chronostratigraphic significance. Jadi, pada suatu line seismik, biasanya dia bakal mengurutkan secara chronostratigrafi atau memperlihatkan di sini sekuen pengendapannya. Nah, kemudian ada yang namanya batas dari. Kayaknya kemarin udah ada yang ini ya, udah ada yang buat ya, on lab, down lab seperti itu. Saya baca sekilas gitu. Nih, maksudnya itu batas dari pengendapan gitu. Batas seismik. Ya, betul, batas seismik atau batas dari pengendapan. Misalkan kita punya batuan yang lebih tua di sini ya, kemudian dia diendapkan seperti ini. Itu namanya on lab gitu. Kemudian kalau diendapkannya turun seperti ini, itu down lab gitu. Nanti bisa dibaca dan dilihat. Sorry, ini base. Ya, ini yang batas bawah pada umumnya. Kemudian kalau batas atasnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ada yang namanya top lab, ada yang namanya erosi gitu. Gampang. Erosion. Ini ketika digabung batas atas dan batas bawah, maka ilustrasinya bakal menjadi seperti ini. Lihat ya, down lab itu dia bakal lihat gambar yang tadi, down lab. Nah, misalkan ya, kalau untuk down lab ini mana? Nih, misalkan arah pengendapannya dari sini, maka down lab itu dia bakal seperti ini di bawah. Tapi kalau yang ini, yang untuk yang on lab, misalkan arah pengendapannya dari sini, maka yang ini dia bakal meng-on lab yang ini. Hampir mirip antara on lab sama top lab. Nanti kita lihat bedanya seperti apa. Nah, di sini nih yang enak untuk ngelihat ininya.
truncation ini ya erosional gitu. Jadi ada yang nyebut truncation, ada yang nyebut erosional, ada yang gabung dua-duanya. Erosional, truncation gitu. Nah, coba lihat yang ini. Ini arah pengendapannya ke sini ya. All yang gitu. Yang. Nah, ketika pertama diendapkan, yang ini kan, dia bakal on lap ke sini. Kemudian di bawahnya ada top lap gitu. Kemudian dia diendapkan lagi, down lap, down lap, down lap, down lap. Oh, ternyata ketika yang ini, dia bakal on lapping ke sini. Lihat beda antara down lap sama on lap. Kalau down lap, kesannya dia bakal menurun gitu. Kalau on lap, dia rata. Rata. Nih, Pak mau nanya, boleh. yang tadi Bapak jelasin itu yang down lap, terus dia jadi on lap, maksudnya gimana, Pak? Itu perhatikan Nah, ininya, urutan sequence-nya gitu. Gini ya, yang ini, sorry, error. Nah, sekarang pertanyaannya, yang pertama ada sebelum dia terbentuk pengendapan ini apa? Yang si erosi tadi. Ya, Truncation. ini kan, Truncation. artinya ketika sebelum ada pengendapan yang ini, sorry, pakai yang ini aja. Sebelum ada pengendapan yang ini, yang pertama ada itu jelas yang Si basinnya ini kan? truncation itu. Ya. Erosi. Sorry. Truncation. Kita ganti warnanya. Yang pertama ada kan, ini basinnya itu sendiri kan? Iya, Pak. Nah, anggaplah ketika pertama basinnya ada, dia belum ada erosi atau unconformity atau ada truncation ini kan. Yang pertama tentu yang ini kan, ketika dia punya suatu akomodasi untuk tempat pengendapan, yang ini dia tererosi, pertama dibentuk adalah ya ini kan, anggaplah ini satu gitu. Nah, yang maksudnya on lap sama down lap itu, perhatikan ya, ini adalah batas atasnya. Batas atasnya seperti apa sih? Dia bakal on lapping gitu terhadap ini, terhadap basinnya gitu. Nah, yang yang bawahnya, batas bawahnya dari pengendapan pertama ini, dia bakal down lap terhadap basinnya ini. Itu untuk pengendapan pertama ya. Nah, sini kita masuk ke ini dulu. Sequence depositional itu relatively conformable succession of genetically related strata bounded and its top and base by unconformity or their correlative conformity. Jadi ini suatu sequence pengendapan itu ditandai dengan adanya batas atas dan batas bawah gitu, ada on lap atau down lap gitu, atau di sini bolehlah kalian ada top lap atau ada on lap dari suatu sistem pengendapan dan ditandai dengan ini apa sih istilahnya kalau di sini, korelatif gitu, korelatif conformity. Apa sih korelatif conformity? Ada yang saya lihat udah bikin sigmoid, oblik dan segala macam paralel, itu ditandai oleh yang itu tadi. Nah, kalau misalkan ya
sorry. Ini ada on lab. Kemudian ini ada on lab juga nih. Kemudian ini ada down lab. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, yang membatasi sekuen pengendapan 1/2 kira-kira yang mana? Yang membatasi si on lab sama si down lab itu ya, Pak? Bukan. Artinya kan katanya di sini sequence dari depositional atau sekuen pengendapan itu relatively conformable succession of genetically related strata bonded. Jadi suatu succession apa sih bahasa Indonesianya? Suatu urutan suksesi yang secara genetik atau bentuknya itu berhubungan dengan strata bonded and it stop and based by unconformity. Jadi batas bawah dan batas atasnya itu ditunjukkan dengan adanya ketidakselarasan gitu terhadap korelatif conformity, terhadap hubungan conformity-nya. Kalau misalkan yang pertama itu adalah yang sekuen pengendapan pertama dia itu adalah on-lapping di sini, kemudian dia down-lapping di bawah, kemudian dia punya internal konfigurasi internalnya seperti ini, sigmoid ya ini, sigmoid itu. Yang membatasinya di mana kira-kira? Batas pengendapan, batas sekuen dari on-lapping pertama ini di mana kira-kira? Itu yang top lab tuh bukan, Pak? Penunjuknya, batasnya. Betul. Jadi lihat ketika dia sudah berubah konfigurasi batas atas dan batas bawah, dua-duanya ya, karena lihat juga bentuk dari cekungannya. Ketika ini, nah ini kan dia masih sama di sini. Yang ini juga masih sama gitu. Nah, tapi tiba-tiba di sini ada yang top lab ke bagian yang ini, artinya sekuen pengendapannya sudah berbeda gitu. Kita ganti warna aja. Anggaplah yang ini, yang pertama tadi ya. Ini sekuen 1. Ya, ini ada 2, 3, 4, 5. Nah, tapi ternyata tiba-tiba di sini dia ada yang top lapping di sini. Nah, itu sudah bisa dipastikan bahwa yang ini 1, yang ini 2. Dia sudah punya 2 sekuen deposisi atau sekuen pengendapan yang berbeda. Masih ada. Nah, kemudian apa sih yang dianalisis dari seismic facies itu? Pertama, dengan data input seismic data, mau itu 2D atau 3D, kemudian kita bakal memprediksi tipe dari batuan. Apakah itu sand dengan potensi reservoir, ataukah itu shell untuk seal atau penutupnya. Pertama, define key stratigraphic interval. Kemudian yang kedua, mendeterminasi apa sih tipe-tipe batuan di tiap intervalnya itu apa. Makanya ada yang namanya analisis dari seismic sequence, kemudian analisis dari seismic facies.
Sini katanya seismic facies unit itu suatu yang bisa dipetakan. 3 dimensi dari seismic unit terdiri dari beberapa grup refleksi yang parameternya berbeda dari facies unit. Kemudian ada facies analisis. Itu bisa dibaca di Meacham ini, si Meacham. Ini apa sih yang digunakan pada pemetaan menggunakan refleksi seismik? Kalau seismic amplitude itu bisa untuk kontras dari impedansi. Kemudian bisa konten fluidanya apa. Kemudian geometrinya seperti apa sih? Kalau dari geometri refleksinya kita bisa menentukan gimana sih proses pengendapannya. Kemudian dari kemenerusan refleksi kita bisa melihat lateral stratal continuity atau kemenerusan secara lateral sebuah batuan itu seperti apa. Kemudian juga bisa dilihat proses dari pengendapannya. Nah, kalau ini lebih ke wavelet frekuensi ini udah di atribut seismik, bisa melihat ketebalan, kemudian bisa melihat di konten fluidanya seperti apa. Nah, di sini bakal kita lebih masuk ke ABC mapping ya. ABC mapping. Nanti ada di belakang. Nah, ada yang pernah dengar ini tadi enggak? Metode dari ABC untuk menentukan suatu sekuen pengendapan. Ini mirip seperti tadi. Apa sih AB? Nah, A itu batas atasnya apa sih? Nah, kan tadi ada 2 tuh, top lap atau apa? Di sini ada truncation, top lap, dan concordant. Konkordan. Yang B itu adalah pattern atau pola di batas bawahnya seperti apa. Itu kan ada on lap, down lap, dan concordant tadi. Nah, yang agak rumit itu menentukan C. C itu apa? Konfigurasi internal dari refleksinya. Itu banyak. Ada parallel, monded, oblique progradation, sigmoid progradation, wavy, subparallel, divergent. Terlalu banyak gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini ada gambarnya kok. Ini untuk konfigurasi internalnya. Ada yang paralel, subparalel, progradasional, kompleks, uncertified gitu. Ini contohnya yang subparalel gitu. Kemudian ada yang paralel, ada yang divergent. Bedanya divergent sama convergent apa? Putus, Pak. Enggak, tenang aja, nanti saya bakal upload ininya kok, bakal upload videonya. Bedanya divergent sama convergent apa? Ini kan kalau divergent semuanya menuju pada satu titik kan ya. Kalau convergent dari satu titik dia bakal memancar ke segala arah. Nah, ini bisa dilihat yang di sini, sigmoid, ada oblique. Ada singlet terlalu banyak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling dasar gitu, yang paling banyak dipakai untuk memberikan suatu pemahaman apa sih, gimana sih menerapkan rumusan ABC itu dalam suatu pemetaan. Ini kalau tidak salah ini line seismiknya di Texas ya ini. Ada yang di Texas yang sudah dibuka gitu. Nih, yang ini C ini konkordan ya, batas atasnya konkordan, batas bawahnya dia onlapping, kemudian konfigurasi internalnya dia paralel. Kemudian ada yang top lap, ini konkordan, konfigurasi internalnya oblique. Ini top lap, batas bawahnya down lap, dia oblique. Kemudian ada yang konkordan, down lap,
ininya paralel gitu. Kemudian ada yang konkordan paralel gitu. Paralel. Nah, yang tadi line berapa sih? Line B ya. Nah, dari situ kalau kalian punya 3 line gini, ada line B, line C, dan line A, maka silakan dibuat di sini. Anggaplah yang dari sini, dari kiri ke kanan itu adalah 0 sampai dengan berapa di sini? 0 sampai dengan 60, anggaplah seperti itu. Silakan dibuat gitu. Batasnya seperti ini. Kemudian di sini dibuat lagi. Nanti kalian tinggal hubungkan. Nah, seperti ini. Ini adalah zona progradasinya. Jadi, pengendapan dari progradasinya mengarah ke sini. Pak, ulang Pak. Tenang, nanti kalian bisa dengar. Saya kan nge-record nih. Nanti saya upload lah ya. Siap Pak. Kemudian ini masih yang pada line yang sama gitu. Dari situ bisa ditentukan arah pengendapannya. Kalau ini udah ya di minggu kemarin. Nah, ini yang banyak dipakai di Onshore East Texas. Itu memang udah dibuka datanya untuk belajar. Sorry. Nah, sebenarnya saya kemarin punya 2 data, line 1A dan line 1, tapi saya nggak tahu line 1A-nya itu di mana ya. Nanti saya cari lagi. Nah, anggaplah kita punya data seismik gitu. Yang, sorry, mana? Yang ini, untuk yang line 1. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Line 1 seperti yang bisa dilihat di sini, dia melewati 2 sumur gitu. Well C dan well D gitu. Oh sorry, ini dihapus dulu. Nah, di sini bisa ditentukan gitu batas-batas dari pengendapannya. Sayangnya nggak terlalu kelihatan. Nanti saya print lah ya. Buat tugas besok bisa diambil gitu. Tempat setelah kalian ngerjain UTS besok bisa diambil. Nggak terlalu jelas di sini. Teorinya hampir mirip seperti yang tadi. Sebenarnya ada banyak line. Ada 1, 2, 3, 4, 5 line gitu. Dan semuanya bakal menunjukkan yang sama. Ada batasnya, ada top left, down left, oblique, konkordan, down left, paralel. Nah, nanti tinggal dihubungkan gitu. Nih, misalkan yang seperti ini ya. Jadi, kalian tinggal hubungkan gitu. Sorry, kita pakai untuk melihat gimana sih pola pengendapan awalnya seperti apa. Gini. Ini kan top left, down left, oblique. Cari yang sama. Nih. Itu yang di dekat WLC juga ada. Ya. Oh, sorry. Profesional. Oh, bukan yang ini. Profesional limit, top left. Oh, sorry. Saya bingung. Nah, seperti yang ini nih. Nih.
Nah, untuk yang lebih bagusnya itu seperti ini. Saya dari seismik, rekaman seismik, maka kalian bisa menentukan, oh ternyata pada saat saat diendapkan, ini kira-kira ini apa? Tempat pengendapannya apa nih? Kira-kira. Masih ingat gambar yang tadi enggak? Mirip gambar ini enggak sebenarnya? Nah, mirip enggak? Ya kan? Nih, yang ini bisa di screenshot deh ya di sini. Ya udahlah, nggak usah. Yang ini, nah lah. Nah, mirip kan gambar yang di sini tadi dengan yang ini? Makanya pentingnya untuk kita tahu ini apa sih batas atas, batas bawahnya, kita bisa menentukan fasies pengendapannya, lingkungan pengendapannya itu seperti apa gitu. Nah, selain itu apa lagi? Coba lihat ini posisi sumurnya gitu. Ini kan arah pengendapannya kan ke sini nih. Ya, Pak. Seperti kita kan udah bahas tuh dalam pertemuan kuliah daring yang sebelumnya bahwa semakin jauh suatu material sedimen tertransportasi, maka dia bakal ukuran butirnya bakal makin seperti apa? Makin halus. Nah, itu juga alasan. Lihat posisi sumur yang di sini. Dan satu di sini. Nggak ada mereka yang berani masuk ke daerah sini kan? Nggak ada sumur yang berada di daerah sini. Kira-kira kenapa? Kenapa mereka nggak berani buat sumur yang berada di daerah sini? Gimana ngejelasinnya? Lihat tuh, sumur mereka ada di sini, sama yang di sekitar sini nih. Karena kan tadi yang di bawah itu dia udah itu nggak sih, Pak? Jenis litologinya udah itu. Iya nggak? Iya, betul. Karena makin jauh ke bawah gitu kan. Maka iya, dia udah jadi kayak lebih halus, jadi nggak mungkin buat jadi sumur di situ. Bukan nggak mungkin, tapi mereka takut gitu kan. Kalau makin jauh ini, tentu karena ukurannya makin kecil, ukuran butirnya makin kecil, otomatis porositasnya juga makin jelek gitu, karena dia udah makin mepet kan ukuran butirnya. Jadi Pak, mereka beraninya udah main di sekitar pasir di sini. Makanya kenapa lingkungan delta itu sangat cari, karena biasanya itu tergantung jenis deltanya ya kan, kalian udah belajar kan ya, delta itu ada yang dominasi dari sungai, ada dominasi dari efek gelombang laut, ada yang nggak ada, yang standar gitu, yang nggak punya dominasi. Tapi apa ya, kalau yang tipe delta yang nggak dominasi fluvial tapi nggak dominasi tidal juga apa sih? Pokoknya ada tiga jenis delta seperti itu. Ya udah, silakan belajar. Besok
jam 8 saya upload ya. Jam 8 saya upload dulu sebelum ke kampus. Nanti saya tunggu di kampus sampai jam 11 gitu. Itu cukup di-upload di Google Classroom aja ya. Kayak yang Iya. kemarin ya, Pak? Ya, kayak kemarin. Jangan ada yang telat lagi ya. Ini juga nanti videonya bakal saya coba upload di mana ya, di YouTube. Malu saya. Ya udahlah, saya coba upload di YouTube aja lah ya. Grup aja, Pak. Boleh. Ya, tapi kan linknya juga harus ini. Ya udah, nanti saya cobalah. Ya udah ya. Untuk kuliah online malam ini saya cukup sampai sini aja lah ya. Silakan belajar. Besok jam 8 ujian. Jangan sampai ada yang telat lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, Pak. malam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Salam. Belum. Atau Pira.